ternyata orang tuh takut ke dokter gigi, takutnya kalau kita breakdown lagi bukan cuma takut sakit, tapi takut harga. Banyak harga-harga yang nggak transparan. Kayak tadi, tahunya di belakang. Nah, kita coba bikin harga yang transparan. Semua yang perlu diketahui kita kasih tahu di depan. Jadi nggak ada yang ditutupi, nggak ada kaget-kagetan. Kita selalu bilang what you see is what you pay. Jadi kalau yang kita promokan segitu, ya memang nanti at the end akan bayarnya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Orange dimanapun berada. Kita datang lagi nih, episode terbaru lagi nih dari podcast yang luar biasa. Apalagi buat teman-teman atau sahabat Orange yang sangat amat tertarik soal kesehatan gigi, terus bagaimana cara merawat gigi yang baik dan benar gitu kan. Apalagi kalau bukan di podcastnya Orange Dental, Everyone Deserves to Smile. Dan kali ini tamu saya sangat amat spesial. Kalau kemarin-kemarin sahabat Orange sering nonton, kita sering banget bahas-bahas soal kasus-kasus sama narasumber kita yang luar biasa juga. Dokter-dokter gigi, dokter spesialis bedah mulut, macem-macem gitu kan. Kalau ini, di kali ini, di episode sekarang ini, kita kedatangan dua orang yang bertanggung jawab penuh terhadap Orange Dental di cabang manapun ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ini dia CEO dan COO Orange Dental. Sudah ada Bapak Syifail Ramadana dan Dokter Gigi Sandra Intansari. Selamat pagi Mas Kamal. Selamat pagi. Bapak Syifail panggilannya siapa ya? Kalau saya Fail aja. Bapak Fail aja ya. Ibu Dokter Gigi? Sandra. Ibu Sandra aja atau saya panggil Dok aja ya? Boleh. Kuliahnya lama. Iya benar. Iya, masa nggak dipanggil gelarnya sayang. Ya, benar, iya. benar. Kalau dia kuliahnya cepet coy. Iya, nggak selama Anda. Kalau dia bapak aja. Gak usah bapak lah ya. Masih muda soalnya ternyata. Iya, Coba lihat. Ini CEO dan COO Orange Dental. Masih muda loh. Pak Fail baru umur 28 tambah. tahun 5 hari kalau nggak salah. Dokter Gigi Sandra ini baru berumur berapa? 17 kemarin. 17 2 bulan 5 jam. Iya. Ya kurang lebih. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan nih teman-teman? Penonton bayaran ya? Terima kasih. Luar biasa loh ini. Dari kemarin kan kita ngobrol sama dokter-dokternya. Ya kan? Terus sama pasien-pasiennya juga pernah, ya kan? Sudah banyak hal yang udah kita bicarakan dari mulai pelayanan segala macam. Tapi ini kita ngundang langsung penanggung jawabnya. Tapi sebenarnya udah cukup panjang kalau kita ngomongin podcastnya Orange Dental. Tapi kita belum pernah sekalipun bahas kenapa namanya Orange. Dari sekian banyak warna, ya kan? Iya. Ada merah, ada biru, langit gitu tinggi. Kenapa namanya Orange Dental? Biar ditanyain. Oh gitu dong. Enggak. Masa gitu? Satu pertama iya biar ditanyain. Karena Mas Kamal tuh bukan orang pertama yang bertanya gitu. Hampir ya pasti banyak. Cuma gak pernah kita bahas di podcast. Betul. Itu dia. Jadi Orange tuh ada beberapa hal sih alasannya kenapa kita pilih Orange. Yang pertama, Orange itu sebagai warna, dia adalah warna yang identik dengan sesuatu yang bersahabat. Iya betul. Anak-anak suka. Betul. Terus yang kedua, kita pengen namanya itu nama yang nggak menakutkan. Kalau kita kasih nama yang Thanos. Thanos. Iya. Takut nanti. Iya benar, takut benar. Ngapain atau misalnya kasih nama yang kesannya eksklusif gitu. Nah, nanti orang takut dikiranya mahal. Kita kan pengen orang persepsinya aksesibel, bisa terjangkau, nggak mahal nih. Makanya namanya Orange. Jadi lebih sesimpel itu doang. Iya. Dan satu lagi mudah diingat. Bisa berupa warna ataupun buah. Dan nge-brandingnya juga gampang. Jadi kita bisa pakai warna orange di dinding. Nah itu beberapa juga pasien bilang kalau ditanya orange, apa yang paling diinget? Dindingnya warna orange. Nah itu berarti. Oh iya. Gue gak nyadar loh itu. Betul kan? Itu masuk ke bawah sadar. Iya hampir semua. Iya kan sampai dalam-dalam. Betul. Orange semua. Enggak, soalnya kan kenapa orang banyak nanya juga. Kan kalian kan ingin mengedepankan sebagai dental yang luar biasa dong pasti. Iya. Gigi kan identik dengan putih. Betul. Iya, nggak ada yang mau giginya orange tuh nggak ada. Iya juga ya. Iya, tapi secara branding begitu mendengar penjelasan Bapak Fail ya masuk akal sih. Namanya enteng gitu. Ibu Sandra, Ibu Dokter ada yang mau nambahin nggak?
Waktu itu dilibatkan nggak dengan penamaan Orange ini? Dilibatkan alhamdulillah. Dilibatkan kan, alhamdulillah kan. Terus setuju-setuju aja. Setuju-setuju aja. Dulu Soalnya tuh sebenarnya bener. nambahin ada belakangnya ya. Awalnya tuh Orange Dental House sebenarnya. Dental House. Pakai house. Oke. House itu Cuma dari kok beliau. Dari saya, cuma ternyata kepanjang akhirnya di kick nih si house-nya. Nama beliau yang diambil tetap ya. Oh mungkin karena waktu itu sempat pengen bikin konsep, kita pengennya karena pengen homey kali ya. Jadi ada Iya, house-housenya lebih simple, bersahabat. Jadi bikin nggak nggak perlu di takut, gedung, bener. apapun Iya, itu. iya. Oh, Jadi kenapa orang- house dihilangin Bapak Il? Tuh kenapa? Karena Pertimbangannya apa? banyak nggak kesebut. Oh iya sih. Jadi orang Panjangan. bahkan banyaknya yang nyebut kebalik-balik Dental Orange. Dental Dentalnya duluan Orange. baru Orange. Iya, iya, Nah, itu iya, juga iya, banyak tuh ya kayak gitu. Tapi hampir semuanya nggak nyebut house-nya. Akhirnya Iya ya sih. udah lah. Tapi udah keburu beli domainnya pakai house. Jadi domain website-nya Oh, gitu. orangedentalhouse.com. Oh gitu. Baik. Oke. Ini kan sebenarnya bisa dibilang Orange Dental umurnya sekarang berapa berarti? Tahun ini 11. 11 tahun. Tahun ini 11 tahun. Udah banyak dental-dental di luar sana yang sudah beredar lah kurang lebihnya Betul, gitu ya. betul. Bisa dibilang masih cukup muda lah perusahaan ini. Pasti pas bikin udah dipikirin tuh. Kita mau gimana nih pembedanya apa dengan dental-dental yang lain gitu kan. Apakah kalau di sini mungkin nggak dibor misalnya pakai secara lama yang benang diikat ke pintu misalnya. Saya nggak tahu. Ditendang pintunya Iya gitu jadi ya. tradisional ternyata Orange Dental. Tahu pernah ya datang ke Orange sih. Jangan gitu Bu Dokter. Jangan Bercanda gitu. loh, Iya. bercanda loh. Ngomong dokternya lagi. Pernah tuh jadi karena yang mau datang nanti. Enggak ya, Orange profesional. Apa positioningnya apa? Karena kan udah banyak Iya, banget iya, kompetitor yang lain duluan. Betul. Makanya yang kita coba dorong adalah kalau dilihat di Instagram kita di bio itu selalu kita tulis klinik gigi yang jujur dan transparan. Jujur dan transparan. Betul. Itu yang kita pengen sebagai unique selling point atau sesuatu yang pembeda kita dengan dental chain yang lain. Maksudnya apa? Jujur dan transparan. Gini, Mas Kamal pernah ke fasilitas kesehatan pasti kan ya? Sering. Nah. Orang penyakitan. Iya bener juga Cuma sih. jarang ke dokter gigi. Yang kemarin kata reservasi itu ya. ya. Bet. Anda nggak usah bocorin siaran iya, siap, saya. siap. Iya, itu terlalu internal. Kalau ke fasilitas kesehatan gitu, tahu harganya pas kapan? Pas mau bayar. Betul. Heeh. Jadi pas dateng, pas dikerjain tahu nggak bayarnya berapa? Enggak. Nah, yang kita coba kurangin adalah itu. Ternyata orang tuh takut ke dokter gigi, takutnya kalau kita breakdown lagi bukan cuma takut sakit, tapi takut harga. Banyak harga-harga yang nggak transparan. Kayak tadi tahunya di belakang. Nah, kita coba bikin harga yang transparan. Semua yang perlu diketahui kita kasih tahu di depan. Oke. Jadi nggak ada yang ditutupi, nggak ada kaget-kagetan. Kita selalu bilang what you see is what you pay. Jadi kalau yang kita promokan segitu ya memang nanti at the end akan bayarnya segitu. Nah itu yang kita coba biar orang jadi semakin pengen datang ke dokter gigi, nggak perlu khawatir akan hal tersebut. Paham gua. Berarti Gitu. Anda mengadopsi sistem bengkel ahas ya? Iya. Sebelum diganti kita dikonfirmasi dulu. Mas, nih puyernya mas. Iya. Harganya berapa puyernya gitu misalnya. Segini. Nggak usah ganti lah gitu. Iya, Kurang benar. lebih. Jadi kurang lebih gitu betul. Jadi teman-teman kita di tim Orange pun kita selalu bilang kalian tuh harus ngejelasin harga dulu tuh di depan. Jangan sampai pasien pas bayar tuh kaget. Karena Iya pasti sih. mereka udah spare uangnya berapa. Ternyata pas bayar berapa kita juga nggak mau kayak gitu ya. Nanti orang bukannya pada pengen ke dokter gigi malah takut. Oke. Gitu. Jadi mungkin diharapkan juga buat para pasiennya dokter Orange, para pasiennya Orange Dental nggak usah malu. Iya. Nanya. Malu, Bang, Iya, usah iya. banget. Justru memang dikedepankan nilai-nilai si kejujuran itu salah satunya itu. Betul. Oh, transparannya juga di situ berarti ya? Jadi sebenarnya jujur dan transparan tuh mirip, tapi sebenarnya beda. Coba dijelasin bedanya. Kalau transparan itu adalah jumlah informasi yang diberikan itu banyak, nggak ada yang ditutupi. Oke. Kalau jujur, informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataannya. Nangkap ya bedanya ya? Enggak, coba pakai kasus dah. Kalau misalkan transparan, artinya adalah semua biaya itu dikasih tahu di depan. Kita Iya, nggak ada ini yang ditutup-tutupi. Misalnya ya, kepakai Iya. kasus ya, Iya. scaling nih, apapun itu lah ada mungkin kegiatan lainnya di luar scaling itu misalnya Betul. berapa. Betul. Segitu tuh. Betul. Oke, itu transparansi. Transparan. Jadi
total scaling kita kan 349. Ya udah, itu udah semuanya, nggak ada lagi charge ini, extra charge itu nggak ada. Sekalian promo kamu, saya bilangin sama yang punya loh. Iya, nggak boleh promo terus lubung gitu. Nanti saya dimarahin sama bos saya. Murah ya, 349. 349. Itu bukan harga promo. Itu harga promo dan udah semua sudah sampai include fluoridasi ya. Sama fluoridasi itu ke negara bagian Amerika. Itu Florida. Iya maksudnya. Saya kan nggak ngerti. Nah, kalau itu apa yang jelasin beliau. Iya, jadi scaling mesin karang gigi. Pasti. Gigi kita bukan cuma karang gigi ternyata. Ada noda-nodanya, itu kita bersihin juga. Udah gitu gusinya kurang sehat kita kasih fluoride. Kita oles juga giginya. Jadi begitu selesai. Dan itu masuk ke paket itu? Betul. Iya. 349 itu? 349. Udah all in. Jadi itu transparan. Kita nggak ada yang ditambahin. Nah, kalau jujur adalah apa yang kita promoin, yaitu benar-benar itu promonya. Misalkan, jangan kita nggak pernah promo yang istilahnya bilangnya promo, tapi ternyata TNC-nya bererror. Banyak. Atau misalkan ngerjainnya hanya sebagian doang gitu. Mau nggak mau. Anda nggak bisa jadi pengusaha properti Anda. Iya, pengusaha properti itu promonya jelas paling gede. 5 menit. Iya, begitu lihat ada bintang kecilnya, wah itu 4 halaman ada. Iya betul. Iya, jam 4 pagi nggak macet. Pro 50%, hadiah Avanza gitu. Nah itu banyak sekali syarat-syaratnya. Nah, di Orange nggak ada begitu. Di Orange nggak ada. Itu makanya itu bagian dari jujurnya. Jadi kita kalau memang promo ya itu memang promo. Segitu aja. Dan memang harga aslinya itu kita turunin, bukan harga kita naikin dulu terus kita turunin. Itu juga beda. Dan terus yang kedua juga kalau emang ada promo, ya itu promonya bisa dipakai. Kadang ada juga yang ada harga promo pas datang dibilang nggak bisa pakai yang ini, harus yang ini. Itu istilahnya kalau nggak khusus cabang ini, kita nggak berhubungan sama cabang yang itu gitu misalnya. Ya itu bagian dari yang jujurnya. Oke. Transparan, jujur. Satu lagi sih Mas Kamal kalau boleh nambahin. Jadi kita betul. Beretika sebenarnya. Etika. Mungkin kalau ke dokter gigi kadang kan ketemu dokter juga udah takut. Takut nih nanti dokternya nyuruh tindakan ini, jadi kita mau nolak kadang nggak enak dong. Malu sama dokternya bilang enggak. Nah itu kita di Orange nggak boleh. Dokter kita tuh wajib banget mengedukasi setiap pasien yang datang. Jadi harus diinfo pasiennya punya PR apa, punya kasus apa. Karena pasien datang pun nggak tahu dong punya kasus apa sih dalam mulutnya. Nah dokternya akan jelasin ke pasien-pasien. Tapi nggak boleh maksa. Jadi misalnya pasien udah bilang nanti aja deh dok, nggak apa-apa sekarang aja, itu nggak boleh. Jadi kalau pasien selama itu nggak urgent ya. Kalau misalnya urgent mau nggak mau segera dikerjain ya mau nggak mau pasien pun harus terima. Tapi kalau misalnya masih bisa dinanti, misalnya tambalannya lubangnya masih kecil, boleh nanti, itu pasien nggak boleh dipaksa. Dan itu wajib si dokternya. Jadi misalnya gini, si pasien sangat amat khawatir gitu ya dengan kasusnya dia, tapi menurut point of view si dokter, ini kalau kamu mau cuman mungkin tadinya dia pikir harus tambalan permanen gitu misalnya ya, cuma kata dokter, yang nggak permanen pun bisa sebenarnya. Itu harus disampaikan tuh. Dan juga pasien datang ke kita, misalnya cuma mau scaling nih, tapi dalam mulutnya ada iya kan sudah ditemuin begitu-begitu tuh. Kita mau rencana apa? Kayak belanja bulanan dah. Iya, kalau ke dokter tuh, iya benar. Itu kan pada takut sebenarnya. Iya betul. Kalau saya ngobrol sama pasien juga pada ceritanya kayak gitu. Jadi nggak enak dok kalau bilang enggak ke dokter, padahal nggak apa-apa. Jadi tugasnya dokter memang kita mengedukasi teman-teman gitu, karena teman-teman yang datang kan memang nggak aware, nggak tahu sama apa PR-nya. Nah dokter mengedukasi tapi nggak boleh maksain. Jadi kalau pasiennya nanti aja deh dok, ya nggak apa-apa, nanti kita jadwalin lagi nextnya. Itu kita juga sangat mengedepankan sekali, meminta teman-teman dokter di Orange tuh untuk seperti itu. Jadi teman-teman yang datang ke Orange nggak usah takut nanti takut dokternya maksa ini gitu, nggak usah takut. Nggak usah takut. Dokter kita baik-baik semua. Dan saking beretikanya katanya pasien tiap datang ke dokter ke Orange Dental itu cium tangan katanya sama dokter. Dokternya cium tangan apa pasien ini? Pasiennya cium gitu. Nggak harus. Pakai disedot lagi. Gitu ya. Itu salim kalau orang Arab begitu. Salim. Agak ngeri Gak boleh ya. Itu gak boleh kalau kita keluarga kita gak boleh. Gak boleh. Harus gitu. Jadi bingung mau berkata-kata apa ya menanggapinya, jadi bingung. Nggak perlu salim karena kita sudah menyaksikan sendiri ya sahabat Orange ya bahwa dokter di Orange Dental banyak yang masih muda. Betul. Iya kan. Tapi ternyata gelarnya udah kayak kereta wus ya, panjang segini dia. Tapi ternyata umur masih muda-muda banget gitu. Oke, itu positioning untuk di industri. Gitu kurang lebihnya ya. Dan itu nilai-nilai perusahaan yang dianut juga kan sebenarnya kan. Betul. Ke bawahnya gimana tuh?
ngedepaninnya gimana? Oke. Kan orang beda-beda, Bro. Iya. Iya kan, kadang-kadang transparan untuk Bapak Pail sama transparan versi saya itu berbeda. Iya. Gitu. Gimana tuh cara kita ada proses bisnis yang diterapin untuk memastikan itu berjalan ya. Ini udah kayak ini nih. CCTV ya? Oh, bukan pakai itu. Bukan. Pakai apa? ada contoh untuk yang transparan. Jadi di dalam proses pelayanan pasien kita ada 2 langkah untuk ngasih tahu harga. Jadi 2 langkah ngasih tahu harga dari pihak si dokter. Dari pihak Si staff. klinik. Klinik ya. Oke. Jadi waktu datang itu akan ada namanya inform consent harga, di mana harganya di breakdown, dikasih tahu ke pasien ini estimasinya segini. Oh, itu lembar hijau kalau di bengkel. Ya, Iya. terus ya. Maaf nih, gua analoginya bengkel mulu. Iya. Ini ganti busi Iya gitu ya. Iya. Top up coolant. Tapi gitu. bukannya itu harus konsultasi dulu, Pak Pail? Buat estimasi. Jadi nanti, step kedua adalah pas di dalam, udah dokter mau tindakan, udah ketahuan clearnya berapa. Bisa lebih detail lagi tuh. Lebih kasih tahu lagi sama nurse-nya. Bentar, maaf, saya potong. Ya. Itu yang pertama kali nerima kita siapa yang estimasi? Itu klinik supervisor yang jaga di depan. Bukan langsung dokternya. Bukan. Nah, keluhannya itu, apa Pak gitu. Betul. Jadi mau apa nanti udah kasih tahu dulu. Ini estimasinya segini nanti pastinya ketika sudah ketemu dokter. Nanti pun setelah mau pekerjaan dikonfirmasi lagi. Jadi kita meminimalisir ada surprise di situ. Jadi jangan sampai kaget. Itu jalur 1. Kalau yang masalah jujur ini masalah dari kita berkomunikasi menyampaikan promo-promo kita. Jadi memang kita dorong banget what you see is what you pay. Jadi kalau emang promonya segitu ya emang bener bayarnya segitu. Nggak ada lagi extra charge yang nambahin di situ. Nah, yang menarik tuh yang beretika. Yang beretika ini kita bikin kebijakan yang sebenarnya secara bisnis tuh nggak bagus, Mas Kamal. Apa itu? Kita tidak mentarget dokter. Oh. Padahal dalam tanda kutip dokter itu kan yang mendorong penjualan nomor 1 nih. Betul. Tapi kita punya pandangan dokter yang komersil tuh bahaya. Jadi kita selalu memisahkan antara. Setuju ya? Setuju banget. Punya pengalaman pribadi berarti? Sering. Banyak dokter komersil di luar sana. Nah, kita sebisa mungkin mengusahakan medis dan bisnis itu harus terpisah. Jadi dokter itu nggak kita target. Dokter harus berada di posisi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, tapi beliau wajib melakukan edukasi. Ya. Nah, nanti yang nge-push penjualan siapa? Tim saya. Orang klinik supervisor, dia akan selalu menawarkan promo, menawarkan program-program berarti kita. Berarti penjualan nge-pushnya pakai cara-cara marketing only. Betul. Bukan memanipulasi pasien atau apapun itu. Jadi dokter hanya boleh mengerjakan yang benar-benar dibutuhkan pasien. Ya, dan dokter diwanti-wanti sama Orange Dental tuh, lu tuh di pihak pasien ya? Betul. Oh. Dan nggak ditarget, karena kalau ditarget kan mau nggak mau dia akan cari-cari dong. Cari-cari dong. Kalau gue nggak nyampe target, nanti gaji gue jelek. Yang mungkin tindakan sederhana bisa dibikin tindakan yang berat sama dia. Betul. Gitu. Tapi itu kan sebenarnya ke pasien. Betul, memaksa. Tapi itu kan buruk buat bisnis sebenarnya kan, karena penjualannya rendah. Iya betul. Tapi kita percaya walaupun dalam jangka pendek itu buruk buat bisnis, tapi untuk jangka panjang akan lebih baik karena orang lebih percaya bahwa dia kalau kesini nggak bener-bener didagangin gitu loh, ibarat bahasa kasarnya. Dia hanya akan mendapatkan perawatan-perawatan yang emang dia perlukan aja. Iya benar. Jadi apa yang dibutuhkan sama si pasien ya udah segitu aja cukup. Nggak perlu dilebih-lebihin sama sekali. Iya. Apapun itu kasusnya. Betul. Tapi wajib diberikan edukasi. Dan edukasinya pasien itu. setuju, misalnya nggak apa-apa ya dok sekarang aja. Oke, berarti kita lanjutin. Harus konsen ya, harus 2 pihak lah. Betul. Kurang lebihnya gitu. Dikasih tahu dampak-dampaknya Kecuali ya. kalau urgent ya, misalnya memang tindakannya mau nggak mau harus sekarang, ya pasien mau nggak mau harus menyetujui. Jadi dari urgensi juga kita lihat ya, dokternya juga bisa lihat tuh, bisa mendiagnosa ini urgentnya harus sekarang, mau nggak mau pasien harus setuju. Tapi kalau misalnya masih bisa deh buat besok misalnya atau bulan depan ya nggak apa-apa. Soalnya aku punya pasien tuh Mas Kamal. Jadi dia punya PR banyak dalam mulutnya.
Punya Jadi, apaan? PR. Jadi kayak ada lubang itu nggak cuma satu lah, banyak. Cuma nggak urgent kan, maksudnya nggak harus hari ini ditambal semua. Karena lagi nggak sakit juga. Iya, dan lagi ya memang bisa dicicil. Akhirnya gue bilang nggak apa-apa, tiap bulan aja kamu datang ke sini. Jadi setiap bulan beliau ini spare uangnya untuk tambal gigi 1. Dok, bulan depan aku datang lagi ya, silakan banget. Dan akhirnya sekarang beres, gigi udah bersih semuanya. Kalau tambal tuh banyak yang mau tuh. Kalau ada promo-promo, misalkan tambal 1 gratis 2. Ada. Yang cabut tuh yang nggak ada yang mau pakai. Nah, itu cabut 1 gratis 4. Tuh kok nggak ada yang mau Nggak ada yang mau. Kemarin saya udah promo itu buat Orange Dental. Cabut 1 gratis 4. Dari daftar tuh Mas Kamal. Hanya gigi depan. Saya bilang gitu. Nah, iya. lebih tuh. Nggak ada yang mau. Menarik banget ya. Lul. Sahabat Orange gimana? Itu promo keren Mungkin perlu banget. dibanyakin kali gratis cabutnya. Iya, gratis 10 ya. Iya. Khusus gigi depan. Setuju Iya, saya. patile semua loh ntar. Produk Indonesia Habis itu bagus. pasang gigi palsu Iya. kan. Nah. Nah, ini tidak beretika aja. Iya. Nah, ini contoh hanya memikirkan bisnis. Iya. Orange Dental tidak Itu yang begitu. salah ya, yang Iya, salah ya. iya. Jangan ditiru ya. Tapi ini sekarang udah 11 tahun. Iya. Masuk ke tahun ke-11. Sudah 21 cabang. Iya. Betul ya? Betul. Boleh diapresiasi? Terima kasih. Terima kasih. Kamu, biarpun kamu gak kenal, kamu tepuk tangan aja. Iya, Orange Dental sudah 21 cabang. Udah ada ini, aku tuh belum kegambar ini visi atau tujuan terbesarnya tuh apa sih? Untuk urusan nilai-nilai apakah akan seperti ini terus? Yang gue tahu Orange Dental itu seringkali di tempat-tempat yang bener kayak gitu, yang homey, ya kan? Aku belum pernah lihat Orange Dental ada di lantai 8 Fairmont gitu misalnya. Itu kan pasti termasuk positioning dong, ya kan? Iya. Jangka panjangnya mau kayak gimana sih Orange Dental sebenarnya? Iya, jadi kita di ruang meeting kita tuh ada tulisan. Nah, itu tuh, Apa tuh? ibaratnya company purpose kita lah. Jadi biar tiap minggu kita ada meeting mingguan, orang baca itu biar diingetin lagi sebenarnya tujuan company ini apa. Ya. Tujuannya itu adalah creating a better life by making honest, transparent and ethical dental care accessible for everyone. Itu bahasa Jawanya tuh. Yeah. Bahasa Indonesianya bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan menciptakan akses ke pelayanan kesehatan gigi yang jujur, transparan dan beretika. Jadi kata kuncinya adalah diakses, Mas Kamal. Kita pengen buka akses ke orang-orang yang sebelumnya belum mau atau belum bisa ke dokter gigi, jadi bisa datang ke dokter gigi dengan mengedepankan pelayanan yang kayak tadi, jujur, transparan dan beretika. Nah, ini udah mulai kebuka nih, udah mulai kita menjalankan misi itu, udah mulai kelihatan pencapaiannya. Kayak kita kan selalu lakuin survei nih, dan hampir sekitar 1 dari 5 atau 20% pasien baru kita tuh orang-orang yang seumur hidup nggak pernah ke dokter gigi. Jadi pertama kali mereka datang ke dokter gigi ke Orange Dental. Ini lucu-lucu backgroundnya. Ada yang istri dari pasukan oranye. Oh, Ada. kok bisa sesuai gitu? Pasukan oranye ke Oranye Dental? Iya, betul. Iya, Bener lucu juga banget Mir loh. namanya ya. Ada Iya. yang ART juga ya. Ada Pasien istri saya ada yang ART. Berarti demografinya luas range-nya. Luas. Nah, saking luasnya bahkan ada perawat dari Mount Elizabeth Hospital di Singapura. Itu Keren juga datang banget. ke kita. Bolak-balik dia. Walaupun dia udah bolak-balik, tetap lebih murah di Indonesia dibanding di Singapura. Untuk dokter gigi? Iya. Oh. Terus ada lagi penjaga Makam? toko sembako. Oh, saya pikir penjaga makam. Baru tuh. Jadi unik-unik backgroundnya. Iya, kaget loh gua. Heeh. Ada yang satu yang saya ingat, tukang nasi goreng ya. Dari luar Cilegon. Jakarta. Dari Cilegon. Jadi kalau dia dulu datang tuh selalu bawa bungkusan buat tim saya nasi goreng. Mereka tuh tahu dari mana sih? Dari marketing, dari Sosial digital media, marketing, sosial media. Instagram Nah, Orange. kan tadi saya bilang tuh orang takut bahwa kalau ke dokter gigi salah Mahal. satunya takut mahal, Betul. takut harga. Dengan positioning kayak gitu, mereka jadi lebih berani. Kayak Iya. soalnya kalau dibilang harga 249, bener-bener datang bawa 249, 1000 aja lebih kagak. Oh iya. Kadang kalau jadi misalkan 250, bingung dia tuh. Saking itunya ya Saking maksudnya. memang dia bawanya segitu aja. Emang segitu aja gitu. budgetnya. Oh keren berarti marketing lu. Terima kasih. Sampai mendatangkan Nah, si itu nasi goreng yang segala ngerjain. macam. Itu orangnya. Ini. Itu. Oh, jangan-jangan itu nasi goreng dekat rumah lu ya? Lu yang ceritain lagi beli kan? Hah? Siska? Lutfi? Iya Bisa bener. jadi. Pas Saya lagi agak ngobrol-ngobrol. curiga sih. Soalnya Iya. interview dia juga tuh. Karena gini loh maksud gue
Instagram tuh nggak cukup kadang-kadang karena kan dia punya algoritma juga. Kalau nasi goreng pasti timelinenya beda sama Papa Il sama saya gitu kan. Iya, betul. Jadi untuk dia punya informasi soal Orange Dental itu luar biasa sih. Iya. Dan happy-nya itu mereka nggak takut jadinya. Iya sih. Kan kita tuh sekarang dengar ke dokter gigi nanti aja deh, nunggu sakit itu sering banget kita dengar kan. Iya benar. Nah jadi semenjak kita lebih akses yang kita buka lebih jujur, transparan, jadi kita tuh happy banget kalau nerima pasien tuh yang ternyata pertama kali saya dok takut, dan mereka tuh takutnya selain takut harga, takut alat-alat, sama takut dijudge dokter sebenarnya. Takut yang gigi kamu parah banget, nah itu mereka takut. Nah itu di Orange saya selalu ngomong sama teman-teman rekan-rekan siwat dokter di Orange itu paling nggak boleh ngomong kayak yang lebay-lebay gitu atau bikin panik. Bikin panik atau misalnya kalaupun memang betul karang giginya banyak misalnya ya nggak apa-apa kan kita akan bersihin. Waktu itu ada yang datang ke dokter gigi ya. Ini kisah di internet yang saya pernah baca. Dokter gigi dia berlubang giginya. Begitu dokter lihat, wah nggak bisa di sini Pak. Di mana? Kementerian PU katanya. Lubangnya gede banget soalnya. Jadi kayak harus udah ada. serius dengernya loh. Iya makanya. Parah banget ya. Nggak boleh dokter gigi begitu. Masa Kementerian PU harus diaspal hatinya nggak boleh, bukan pakai bahan tambah lagi. Udah nggak bisa ketolong gitu. Besoknya nggak mau lagi datang. Emang nggak bakal datang lagi. Berat itu agak berat sih. Nggak boleh gitu kan? Nggak boleh. Gitu. Jadi harus transparan. Dan itu ternyata kalau kita baca survei mungkin boleh tanya tadi marketing kita itu benar. Jadi mereka tuh kayak yang happy dokternya nggak ngejudge, happy dokternya nggak pede gitu. Nah itu kita senang banget dengernya. Sama buat first experience ya, maksudnya buat newbie di luar sana kadang-kadang intimidatif juga untuk proses. Jadi apalagi kalau udah lansia ya, lansia pasti banyak loh yang datang kalau kan. Mereka tuh kalau nggak ditemenin tuh nggak bakal mau datang, karena mereka tuh PR-nya adalah, aduh dia biasa ke misalnya rumah sakit, BPJS itu kan udah ada yang layanin. Kadang-kadang dibantu tuh sama mereka. Tapi kalau ke klinik-klinik apalagi dokter gigi gitu kan, dia tetap ada kekhawatiran kayak, aduh gue harus kemana dulu nih, gue ngapain dulu di sini, apakah gue harus kemana gitu. Nah kita pengen tahu juga kalau di Orange Dental dibikin simple atau kayak gimana sih? Misalkan saya pasien nih datang, terus gue diapain dulu tuh, ngapain itu, dulu prosesnya? Kalau sebelum datang mungkin ya. Oh dari rumah dong? Dari waktu angkot segala. Oh nanya-nanya di mana? Instagram. Nah orang nih di Indonesia masih full di WhatsApp. Nah, kita semua reservasi, mau nanya-nanya bisa lewat WhatsApp semua. WhatsApp-nya centered atau sentral? Ada sentralnya. Satu aja untuk semua cabang. Untuk semua cabang. Oke, ada mantap. yang handle customer service-nya. Dari sini mereka bisa akses semua data seluruh cabang. Jadi mereka bisa bantuin cari schedule, tanya-tanya prosedur dan ini memudahkan terutama buat yang lansia juga. Kalau lansia kan sekarang WA juga udah masih bisa ya. Udah masih bisa. Bahkan pergaulan di grupnya kadang lebih jago tuh kalau yang lansia. Bahkan lebih update story WA daripada orang-anak muda sekarang ya. Betul. Ya, gue dari story WA aja. Betul sekali. Ya, betul. Terus, nah jadi memudahkannya di situ. Terus juga pas datang kita juga buat pendaftaran, registrasi semua udah tinggal scan QR. Sorry, si transparansi, jujur dan etika sudah mulai ketika pasien WhatsApp berarti. Betul. Kita udah bisa nanya harga di situ. Betul. Bahkan udah dihitungin, ada estimasinya berapa gitu. Oh, kece. Habis itu datang buat tindakan doang dong berarti. Sama daftar gitu-gitu doang? Iya. Iya kan? Iya. Di cabang mana? Nanti dia datang ke cabang itu. Terus nanti dia registrasi ya. Registrasi dan lain-lain udah pakai QR, kita tinggal scan, tinggal isi di handphone, udah tunggu. Pulang. Tindakan. Tindakan habis itu pulang. Iya, pulang. Sesimpel itu ya. Simpel itu. Oke. Dan sejauh ini SOP yang dibikin, si positioning yang dibuat juga aman-aman aja, lancar-lancar jaya atau ada tantangan tersendiri? Kalian pernah dapat nyinyir mungkin dari klinik-klinik yang lain? Apa itu Orange Dental? Nih aku Blue Dental gitu misalnya. Tapi kita sebenarnya senang sih waktu kita saya nggak tahu deh. Saya bisa bilang yang pertama apa bukan atau enggak ya. Tapi dulu itu scaling ada tingkatan-tingkatannya. Ada iya. Nah, gue pernah ketipu sekali. Nah, nggak Orange ya. Udah nih kan ini udah lama juga. Jadi promo scaling misalnya 200.000, iya kan? Gue masuk nih kan, tindakan dong. Oh itu yang basic Pak. Yang mana? Yang basic. Bukan masalah basic atau enggak, kata-katanya percis kayak gini gue kasih tahu ya.
yang gigi mas mah nggak bisa 200.000 mas gitu kata-kata. Nah, itu nggak boleh udah tebel banget bro katanya gitu. Kita ngejudge kan jadinya pasiennya jadi down. Aduh gigi Iya, gue kenapa nih? Iya ternyata ya gara-gara itu. Nah, kita itu kayaknya ya, saya mesti double check juga, tapi kita yang mempelopori bahwa scaling satu harga. Oh. Jadi kita bilang scaling all case ya dulu ya bahasanya. Ya scaling all case 249. Itu kalau yang scaling only doang ya. 249 apa 349? Ada dua. Kita cuma ada 2 opsi. 249 scaling all case tapi tanpa fluoridasi sama stain removal. Tanpa ya itu. Kalau mau tambah stain removal sama fluoridasi jadi 349. Dah itu aja. Nggak ada tingkatan-tingkatan, nggak ada grading-grading. Jadi kalau karang gigi doang nggak ada stain nih 249. Mau sebanyak apapun tadi kayak Mas ngomong Iya, tadi. Ya udah. Wah kalau gigi mas mah nggak bisa 200 gitu katanya. Gara-gara itu gue setelah 2 tahun sampai 3 tahun nggak scaling. Kecuali gitu. kalau mau scaling terus minta scaling gigi palsu harganya sama nggak bisa. Nah, saya juga nggak begitu amat mas. Nah itu mungkin harus diluruskan kali ya. Jangan-jangan gitu mikirnya. Tadi bilangnya Sahabat Orange. all case sekalian sama gigi palsu dong. Nggak Nggak bisa. kenapa jadi bererot? Sama gigi palsu sama cabut gigi bungsu ya. Kenapa jadi paket bu? Nggak boleh begitu. Paket, mungkin harus bikin deh paketnya kayaknya. Gak usah lah, makasih. Tapi emang bener itu mungkin jadi itu pembedanya salah satunya itu ya. Iya, emang lebih enak begitu sih. Betul. Karena scaling kan, gue itu bawa 200 emang, maksudnya udah siap dengan image, dengan image ya pikiran. 200 ini, pulang gue keluarin GoPay apa? Kalau nggak salah jadinya. Itu yang kita pengen cegah, biar orang nggak kapok ke dokter gigi. Mungkin sekali datang, oke, tapi untuk yang kedua kayak kemarin pengalamannya kena ini. Jadi nggak repeat order ibaratnya. Betul. Oke. Itu salah satu apa? Itu bukan tantangan dong berarti mah. Bukan itu malah kayak nilai plus. Iya. Kalau tantangannya piye? Maksudnya sekarang dari ceritanya dokter sama Pak Pail dari berbagai demografi kalangan udah datang. Ada nggak yang challenging banget? Entah apa lansia ngomel-ngomel kayak apalah. Karena kan ini emang pengennya seperti itu kan, udah nggak? Kalau itu sih banyak sih ya. Kalau komplain ada aja pasti ya, yang ada ngerasa nggak suka gitu ada aja. Cuma kalau yang karena satu harga sih nggak ada sih. Nggak ada, itu malah bagus. Malah happy, Iya. kan? Paling kita kan ngelayanin juga udah ribuan orang ya setiap bulannya. Ya. Nah itu nggak mungkin lah kita, saya bohong kalau bilang 100% aman semua gitu. Pasti ada 1 dan 2 gitu. Tapi memang kita yang penting kan bagaimana menghandle kalau ada komplain itu, bagaimana cara handlingnya. Dan yang paling yang menurut saya jadi tantangan juga membangun awarenessnya sih. Awareness untuk satu bahwa kesehatan gigi itu penting dan kedua kadang kan ada yang memang pemahaman yang menurut kita common tapi ternyata di pasien nggak common. Contoh simple aja, tambal gigi bagi kita kan common, kalau tambal ya itu berarti harga 1 gigi. Iya. Nah tapi kadang ada pasien datang tambal 1, 2, 3, terus dia udah di charge kali 3, bingung. Kok kali 3 gitu? Kok kali 3? Kan tadi bilang harganya segini. Saya pikir udah semua. Nah itu ya kadang makanya kadang SOP-nya itu harus matang informasikan dengan baik. Betul. Nah itu kadang kan memang walaupun kita udah set, kita udah trading ulang, kadang ada yang lupa. Itu yang miss kayak gitu yang harus kita perkuat lagi. Sama ini cemiwiw ya. Oh ya. Colek me if I'm wrong. Oke. Gitu. Gue kan yang gue sering lewat kan yang pasming. Oh iya. Itu kalian tuh emang hampir nggak pernah bikin promo banner-banner yang banyak gitu ya buat promo atau apa? Itu mereka tuh kayak nggak punya spanduk promo scaling gitu, nggak ada. Emang nggak pernah bikin ya? Maksudnya itu semua by WhatsApp kah atau sosmed doang atau piye? Kita sih banyaknya di itu sih sosmed di sosmed. Jadi gini Mas Kamal, kita kan maksudnya pakai itu strategi juga. Betul. Iya. Ya, jadi kita kan tadi bicaranya mau bikin akses ya. Mau bikin orang bisa afford buat bisa menjangkau biaya ke dokter gigi. Tentu kalau kita mau jualan sesuatu yang terjangkau, biayanya kan juga harus dikontrol. Kalau kita jualan sesuatu yang terjangkau dengan biaya yang tinggi, terus burning money, bisnisnya nggak sustainable, nggak bertahan lama. Nah, jadi kita pakai cost saving di tempat-tempat yang strategik. Maksudnya tempat strategik adalah tempat-tempat yang nggak berpengaruh ke pelayanan ke pasien.
Contoh, interior kita nggak mewah-mewah. Tempat-tempat kita juga mungkin nggak yang fasadnya wow gitu. Karena yang dibutuhkan pasien kan servisnya, bukan tempat yang cozy atau apapun itulah misalnya. Kalau yang mau cari yang ke Instagramable ya mungkin bukan di kita gitu. Tapi kalau mau cari yang jujur, transparan, beretika dan make sure bahwa kamu dilayani dengan sesuai kebutuhan kamu, baru pilihnya Orange Dental. Simple aja ya. Betul. Lo kesini tuh buat berobat gitu, Iya. buat kontrol, Bukan buat merawat kesehatan gigi Betul. lo, bukan buat foto-foto. Betul, bukan buat status, bukan Iya. buat ya yang kayak gitu-gitu. Ya Jadi buat status ya alhamdulillah gitu Iya. kan. Sekalian Iya, awareness, ya nggak apa-apa tapi- itu kan apa namanya word of mouth ya. betul. Iya, Tapi iya, iya, memang iya. tempat kita nggak di set buat kayak gitu. Maksudnya nggak yang cantik-cantik, lucu-lucu. Tapi gitu, nggak menutup nggak ada. kemungkinan kalau Orange Dental buka di Lembang, belakangnya Gunung Pangrango kan bisa. Kan udah Instagramable sendiri itu dia. bisa Alami ya? bisa. Alamiah itu nggak Bisa. perlu pakai promo apapun itu udah Udah Iya. pakai Instagramable. AC kali ya seposisi. Iya bener. Nah, Angin makanya- tapi jangan dah, angin. Tetap ada gedungnya Bu kalau boleh. Pokoknya kita savingnya di situ, nggak di Ya, ya, bahan, nggak di tempat-tempat lain yang berkaitan dengan pasien. Ya, jadi kalau bahan, jadi kalau nanya ini harga murah pasti bahannya jelek deh. Iya. Insya Allah enggak sih. Insya Allah kita Oh bahan-bahan ini maksudnya ya bahan-bahan kayak buat gigi, tambelan tambalnya, apa-apa gitu. bracket, apa behel gitu juga. Selisihnya bisa banyak Mas Kamal dari yang Dibanding yang lain, maksudnya dibanding klinik luar. kalau maksud gue. kita pakai bahan yang premium sama bahan yang di bawahnya itu bisa 2 kali 3 kali lipat harganya. Oh iya, kan saya pernah ngobrol soal diamond, Iya, ya, apapun itulah misalnya kan. Tapi ini tetap maksudnya pilihan si pasien dan itu memang sudah sesuai SOP internasional Asosiasi Pecinta Gigi kan? Iya. Nggak tahu sih saya apa nama Jadi, dewannya itu di luar nggak perlu sana. khawatir, ini apa namanya, takutnya ini murah nih Orange pasti. Ibaratnya SNI gitulah Bahannya, maksudnya, iya, ya kan? bahan yang kita pakai pun karena dokternya kan juga kita nggak mau kerja asal kerja, hasilnya nggak maksimal. Jadi kita tetap mau menjaga profesi dokter sebagai seorang dokter yang akan membantu pasien dengan yang terbaik. Jadi bahannya pun kita pakai bahan yang terbaik. Jadi yang kita cut tadi Pak Fail bilang interiornya kita nggak cantik-cantik gitu. Jadi nggak ada yang Instagramable tuh nggak ada. Tapi bahan kita insya Allah sih bisa menjamin itu bahan yang bagus yang kita pakai. Iya, iya, Jadi iya, nggak iya. perlu khawatir. Ih salah tahu ini berarti sahabat Orange mungkin masih ada yang berpikir kayak oh ini mah premium atau apapun itu, nggak kesana arahnya. Enggak, karena Lebih akses kayak kan. iya akses. Jadi ternyata positioning Orange Dental ini sama kayak Rumah Sakit Bengkel Fatmawati lagi ya? nih. Oh, kan bengkel lagi. Oh, enggak, Rumah Sakit Fatmawati. Bukan ahas ya, bukan. Bukan Kalian pernah kan ke Rumah Sakit Fatmawati? Pernah. Kayak pasar malam kan di situ. Iya, Semua orang ada di situ. Iya, Dari iya. kelas A ada, kelas D juga ada. Iya kan? iya. Jadi emang buat semua kalangan. Karena emang posisinya ke situ. layanan kesehatan seharusnya begitu. Bahwa Iya, setuju saya. bahwa akses ke kesehatan itu kan sebenarnya haknya orang ya. Ya mungkin sebisa mungkin kita bisa ingin menyediakan akses itu gitu. Baik. Terlepas dari ekonominya. Baiklah pemirsa, terima kasih Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Setelah kita akan ngobrol nggak boleh. Kan saya nggak bilang negara mana. Amin aja. Amin. Lo nggak mau jadi menteri. Nah, gak didoain sama istri saya. Kena dia tetap Orange Dental. Elunya menteri, wakil lah. Dia Jadi doain wakil yang- nggak jadi menteri nih? nggak Wakil aja. apa-apa, lebih bebas. Bebas ya. Oke. Tak ada politik-politik. gitu. Wakil Iya. dua ada. Nggak usah banyak-banyak Oh, gitu. wakil, gemuk banget kabinetnya Pak. Wakil 2. Biar lebih bebas. Kemana-mana jadi takut ya kalau agak miring-miring gitu ya. Oke. Berarti tantangannya sejauh ini apa dong? Kayaknya lancar-lancar aja nih Orange Dental. Oh, banyak apa lebih tantangan. kepada nah itu apa? Lebih kepada untuk regenerasi kan pasti ada misalnya turnover juga pasti ada lah, dokter keluar masuk segala macam staff gitu-gitu kan. Apakah sulit untuk menurunkan nilai-nilai itu atau ada tantangan yang lain? Tantangan utama kita kan bertumbuh cepat sekali ya Mas Kamal ya. Iya 10 tahun 21 cabang berarti setahun tuh minimal 2 cabang. Iya bener sebenarnya gak sih gua? Iya, bener. bahkan cabang 2022 itu kita masih 9 cabangnya. Lah Jadi sisa dari 9 3 ke 21 tahun itu nambah 3 tahun. 10 atau 11 cabang Iya. berarti. Jadi kita emang iya 2022 ya 9 ya. Kayaknya sih kalau nggak salah inget. Lu mau nanya siapa yang Ya, nggak itu tahu? dia. Ini semua. Ini Orang kalau nggak bayaran staff ya? ya pendengar lu sama gua Coba host. kasih bocoran. Mau nanya Dua-dua. siapa? Orang Dua-dua kalian 9 bikin kayaknya kok. deh. Betul, Iya. Ya, berarti 22 3 itu tahun 9, ini dalam rapid 3 banget tahun perkembangannya. itu kita langsung jadi 21. Hmm. Jadi mengelola pertumbuhan itu sih challenge-nya. Iya. Satu bagaimana kita nge-balance
tumbuh cepat tapi keuangan tetap kuat. Sama jaga standar yang Betul. diinginkan Nah, itu ini berat banget loh. istri saya tuh. Nah, nanti jadi kan aku pegang operation. Itu banyak banget memang challenge di operation. Anda yang berurusan langsung dengan dokter-dokter dan Betul, staff berarti. saya. Makanya saya awet muda. Betul. Harusnya kembali. Ada yang paling pusing. Dia ngapain? Saya diam-diam aja. Uang. Saya ngitung-ngitung aja Iya, kerjanya. betul banget. Saya suka itu. Bagian ngejagain uangnya. Iya, hitung-hitung. Nah kalau di urusan sama orang itu kan ini ya, seni banget tuh Mas Kamal. Pasti. Nah kita memastikan dokter kita itu kayak tadi nggak boleh ngejudge, nggak boleh dalam tanda kutip ngedagangin banget. Itu kita harus kita jagain banget. Berarti itu sudah dimulai dari proses rekrut. Betul. Iya kan? Jadi lo kalau mau di sini lo harus gini nih. Kalau nggak usah, gitu jadi kan? sampai hari ini tuh yang interview dokter masih saya. Oh. Jadi saya mau dokter yang masuk Orange itu value harus Value-nya sama. sama. Jadi kalau misalnya dokter tersebut canggih banget, keahlian itu udah punya banyak sertifikat, tapi ternyata value-nya beda, itu akan susah. Jadi kita samain dulu value-nya, nanti lain-lainnya kita training bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau value-nya udah sama, akan memberikan yang terbaik deh buat pasien, akan ada di posisi pasien itu, ayo bergabung dengan Orange Dental gitu. Nah kalau karyawan itu kita di Orange, di manajemen terutama, itu karena kita jujur transparan, kita pun terbuka sama karyawan kita. Jadi apapun kita sangat open, termasuk dengan promosi. Jadi kita promosi tuh nggak yang main tunjuk kamu naik ya, kamu enggak ya gitu, enggak. Kita benar-benar kita open. Kayak kemarin kita baru aja promosi manajer ya. Iya. Operasi manager. Oke. Itu kita open buat semua supervisor klinik yang mau daftar, kita open ya, mereka daftar. Oh gitu. Betul. Nggak by decision aja. Enggak. Lu Jadi berdua misalkan meeting sama siapa Enggak, gitu. Kayaknya kita- sih ini bagus nggak gitu. Enggak. kita memang punya gambaran, cuma kita pengen semuanya ini dulu deh, involve dulu, kita nggak tahu. Berarti jalan-jalan. itu nggak bisa langsung cepet gitu dong. Maksudnya Betul. Hamin berapa bulan itu diumumin Bener. tuh. Emang Kami PR banget sedang sih. mencoba untuk manajer gitu. Oh gitu. Jadi kita transparannya sampai dengan dari manajemen ke tim kita pun kita sangat transparan. Dari keuangan kita sangat open. Bahkan tiap minggu Pak File itu ada kayak ngasih pengumuman announcement weekly gitu. CEO update. Jadi semua di-update Apaan di situ. tuh? Jadi isinya saya kasih tahu ke seluruh tim, ini fokus saya ngerjain apa minggu ini. Terus di Pencapaian dalamnya gimana? juga ada pencapaian kita terhadap target penjualan udah berapa persen. Oh, gitu. Jadi seluruh orang di Orange Dental tahu bulan ini kita udah berapa persen target. Itu data pusat berarti ya, bukan Data per cabang pusat. ya. Data pusat. Data total tuh. Tahu berapa jumlah pasien yang udah kita layanin sampai bulan Oh kemarin. gitu. Jadi semua orang tuh tahu. Jadi Karena saya sangat open. tiap minggu saya selalu bikin announcement di aplikasi HRIS kita. Betul. Oh by app semuanya. betul. Dan mereka baca. Kalian walaupun punya kayak nggak perlu bermewah-mewah segala macam, cuma high tech ya. Oh iya harus. Iya, Karena kan iya, kalau ada digitalize tech kan semua. kita bisa scalable. Ekonomis juga. Betul. Efisien ya untuk Betul. dana, untuk budgetnya maksudnya. Betul. Ada gini nggak? Perusahaan temen gua, Hah. tapi bukan dokter gigi dia. Kayak biasalah dia punya banyak cabang. Dia tuh selalu ngasih informasi soal gini. Selain target dan segala macamnya, per cabang tahu penjualannya berapa. Ya. Jadi cabang yang lain bisa lihat. Ya. Betul. Wah ramean dia nih. Gitu. Iya. Iya. Itu per area kita ya. Ada tuh. Per area. Nah itu bagus tuh. Terus setiap saya bikin weekly CEO update saya selalu mention cabang dengan pencapaian penjualan terbaik. Dimention sama Selamat orangnya, kepada timnya. siapa. Dulu pernah saya hilangin. Protes. Pak jangan hilangin dong kan kita mau ada namanya. Oh ya udah tambahin lagi. Oh makanya bisa dilihat waktu gathering itu jadi Iya. kayak ketaker ya. Kayaknya mah dia lagi Udah pada gitu males karena sih. tiap Iya. bulan udah ada. Iya. Karena Oh mereka gitu. udah nyatet sendiri kayaknya, dan mereka juga punya target. Buat yang lost konteks, gue nge-MC-in gatheringnya kemarin. Ada wording kan tuh per cabang gitu. Terus Gitu. ada suasana kayak, ini lagi. Karena tiap bulan mereka tahu laporannya. Ya mereka udah pas udah mau gathering tuh udah pasti deh. Iya. Jadi gak semangat ya kayak mereka ya. Harusnya tetap semangat tapi untuk tahun depan. bener. Iya, karena mereka udah tahu di saat mau gathering itu mereka nggak bakal juara liga ya. Jadi kayak, udah kita coba lagi tahun depan gitu. Tapi tetap dateng. Iya, Ibarat iya. liga sepak bola begitu. Iya. Gitu ya, setransparan itulah kita di Orange. Iya. Dari Iya. tim dari kita ke pasien-pasien, dari manajemen ke tim kita juga. Yang ngomongin promosi tadi yang tadi Mas Kamal bilang ribet dong jadinya. Jadi nggak bisa langsung tunjuk, betul banget. Kemarin tuh kita waktu promosi operation manager kita lumayan panjang prosesnya. Iya. Dan lumayan menyita waktu kita juga kan, jadi kita harus mengawasi step-stepnya, tapi ternyata itu menghasilkan hasil yang sangat baik kok, dan ternyata itu bisa lihat, oh
tim di Orange tuh pada pengen berkembang loh ternyata. Jadi mereka bukan cuma yaudah deh di sini aja sampai kapan-kapan udah comfort zone, ternyata enggak. Ya memang ada seperti itu, tapi ternyata banyak yang pengen maju. Tapi nggak takut ini dok, kayak kalau diumumin gitu ya, misalkan hamil berapa bulan sih itu? 1 bulan? Kemarin 1 bulan ya kita ya. 1 bulan. 1 bulanan. Pasti terlihat kinerja mereka meningkat pesat di bulan itu kan. Takutnya bias gitu loh. Terus begitu udah mencapai target, saya sudah manajer sekarang. Terus lemes saya istirahat lagi. dulu. Kemarin sebulan capek jor-joran. Harusnya enggak ya kamu yang terpilih. Enggak, tapi pasti ada kekhawatiran itu dong. Enggak sih. Enggak sama sekali. Enggak, karena ketika diumumin soalnya. Karena bukan ini doang sih. Percaya sih, jadi karena mereka itu ikutan bukan cuma biar jadi manajer, tapi mereka tuh kayak pengen membuktikan ini loh kalau mereka punya kemampuan tuh sekarang udah sampai sini dan ternyata terbukti jadi manajer. Tinggal mempertahankan aja gitu betul. kan. Senang banget ternyata mereka pada semangat, gak nyangka sih mereka semangat itu. Mengikuti setiap prosesnya yang dilihat agak kompleks juga ya, tapi ternyata mereka happy dan semangat banget menyelesaikan. Ada yang lagi hamil bahkan datang-datang bolak-balik. Iya. Wow. Teruntuk kamu, terima kasih. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal semangat seperti apa nih yang mau dikedepankan dalam beberapa waktu ke depan dari Papa Il sama Bu Dr. Sandra ya? Pasti belum semua ke checklist dong. Betul. Pasti punya target-target lagi nih. Apakah Orange Dental mau ada di Gabon Selatan? Kita nggak tahu. Atau mungkin siapa mau yang tahu kan ya? Siapa yang tahu? Bener. Atau mungkin Selatan tuh di mana ya? Di Gabon harusnya. Nah, masa Gabon Selatan di Kebayoran Lama? Kan nggak mungkin. Di Gabon, Afrika dia. Atau mungkin ada inovasi, mungkin dalam waktu dekat ada Orange Dental di MRT, ya kan? Nggak tahu gue jadi moving dental. Bener. Ide gitu. Bagus tuh Mas Kamal. Iya. Karena MRT stabil. Makanya gue nggak bilang komuter lain karena ntar gini-gini. Ntar bu ya. Masih goyang kalau berhenti di Manggarai keserat gitu. Cabut lagi. Iya itu ngeri kan. Nggak tahu apa nih yang mau dicapai ke depan apa lagi. Itu cabang pasti nambah lagi. Insya Allah. Karena sebenarnya Mas Kamal, saya suka bilang sama tim, kalau buat saya berdua sama istri sih 10 cabang tuh sebenarnya udah enak. Udah enak hidup ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Tapi kita masih punya mimpi dan kita pengen perusahaan kita tuh makin besar biar orang-orang bisa berkarir. Karena kalau perusahaannya segitu-gitu aja kan kebutuhannya juga ya segitu-gitu ya udah segitu aja. Nah satu itu, jadi salah satu value kita kan kita pengen menjadi sejahtera bersama, termasuk juga dengan tim yang di dalamnya. Biar bisa lebih sejahtera ya perusahaan harus makin besar. Betul. Nah, makanya kita punya cita-cita mau ekspansi ke kota-kota lain di Pulau Jawa. Emang sekarang tuh 21 Jabodetabek ya? Jabodetabek only. Betul. Oh di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kan? Pulau Jawa. Berarti ya maksudnya Bandung tuh belum ada. Belum. Jawa Tengah belum ada, Jawa Timur belum ada. Iyalah. Banten juga belum banyak. Jadi kita masih mau fokus di situ dan ternyata di Indonesia juga memang kebutuhan untuk dokter gigi masih banyak. Betul. Jadi kita itu coba tebak di Indonesia yang bolong itu ada berapa persen? Yang bolong ada berapa persen? Jalannya atau orangnya? Kalau di Lampung kan kemarin sempat viral banyak itu. Ini gigi ya? Gigi. Sorry nih, ini bukan podcast politik. Ada berapa persen dari populasi maksudnya? Berapa persen dari populasi di Indonesia yang giginya bolong? 50. Jawabannya 88%. Kok pada gak bilang sih? Ya itu dia. Kamu cerita dong. Kamu kenapa gak bilang? Jadi banyak banget. Yang bisa akses ke tambal gigi berapa Mas Kamal? Coba tebak-tebakan. Pasti banyak kan di Jawa itu, jamin berapa persen dari populasi yang bisa dapat pelayanan tambal gigi? 50 lagi. 4%. Wah, saya mimisan langsung barusan tuh. 4%. Jadi yang butuh 88, yang bisa akses 4. Gapnya masih gede banget kan? Betul. Nah itulah mudah-mudahan kita bisa mengurangi gap itu. Ya walaupun tentu nggak bisa semuanya kita kurangin. Pasti. Tapi kita pengen coba meningkatkan akses ke yang tadinya nggak bisa punya akses itu. Dan tahu nggak itu, saya udah kebayang itu yang paling berat apa itu fasenya? Edukasi. Iya kan? Ya. Jadi percuma kalau misalnya Orange Dental buka di Sorong misalnya. Yeah. Kalau belum teredukasi nggak bakal ada yang mau datang. Betul. Gitu. Jadi emang dan berarti kalian udah menyiapkan itu dong pasti. Ya, edukasi itu udah. Oh ya podcast. Ya, karena kan
cara orang belajar, cara orang mengkonsumsi informasi bergeser kan. Ya sekarang sudah digital full lah. Betul. Sosial media pula dulu kan semuanya. masih bikin artikel ya. Sekarang maunya nonton sambil makan, sambil jalan. Oke. Edukasi bukan kesehatan doang, edukasi tadi harga transparan. Harga transparan, iya. Dan gak dijudge dokter. Sama dokternya. Itu jangan takut. Tetap semangat berarti. Terima kasih. Iya, karena kalian itu tugasnya tidak mudah. Betul. Kita nggak perlu ngedukasi Jadi agak terharu soal gitu. Betul, karena ini serius. Yang kalian edukasi itu bukan cuma soal Orange Dental, tapi kesehatan gigi. Advokasinya di situ. Betul. Untuk orang-orang Indonesia. Betul. Ya, saya kira cukup ya. Siap. Saya udah harus berangkat soalnya. Kayak lagi meeting, lagi podcast. Oke, luar biasa. Berarti insya Allah akan ada cabang-cabang terbaru. Amin. Di luar kota di Jabodetabek. Dan kalau bisa Orange Dental menjadi salah satu klinik gigi atau mungkin entitas di industri kesehatan lah ya, di industri kesehatan gigi terutama yang membantu menurunkan angka accessibility untuk kesehatan gigi, untuk ke dokter gigi. Amin. Sama menghilangkan bolong-bolong. Iya. Iya. Tapi bukan yang di jalan ya. Bukan yang di jalan. Gigi Bukan yang duit negara juga. Bukan. Iya. Ini kita ngomongin cuma gigi doang. Urusan gigi. Ada lagi yang mau disampaikan? Dr. Sandra, Bapak Pail? Kalau dari saya yang pasti sahabat Orange nggak perlu takut buat ke dokter gigi. Di Orange Dental, insya Allah harganya transparan. Amin. Terus dokternya baik-baik, nggak akan menjudge. Jadi kalau ada yang nggak nyaman atau di check up rutin, nggak perlu nunggu nggak nyaman sih sebenarnya. Check up rutin 6 bulan sekali. Ya. Kalian juga punya ini dong buat aduan-aduan mah ada ya? Aduan ada. Via WhatsApp itu juga sama. Kita ada email. Oh, email ada. Ada. Si WhatsApp itu juga bisa gak sih? WhatsApp itu juga Boleh. bisa. WhatsApp itu udah jadi kayak super number super gitu lah ya. Nomor super ya, semua dari situ ya. Ya, dan ada email khusus pengaduan feedback@orangedentalhouse.com tuh langsung connect ke saya. Jadi kalau mau komplain atau ada masukan, silakan ke situ. Kalau saya cuma nulis Hai, Hai. kita saya jawab juga hai. ini semua orang jadi tahu itu email lo soalnya. Kan email feedback, Oh, iya, feedback@orangedentalhouse.com. Iya, hai, gitu. Mau hai juga boleh, Iya, saya benar. jawab hai. Cakep deh gitu. Mungkin ada yang lihat tayangan ini ngeliat ada yang kurang-kurang. Patu bagus mau kita endorse gitu. Enggak apa-apa juga kali, enggak tahu gue. Habis connect-nya ke lu langsung. Oke, langsung ke situ ya berarti ya. Iya, iya. Dan, itu intervensi sedikit. So far enggak terlalu signifikan ya adu-adu yang masuk ke situ ya. Oh enggak sih. Aman-aman aja alhamdulillah ya. Kita alhamdulillah sih ada 1-2 tapi kalau di compare dengan pasien yang kita layani itu rendah Secara banget. proporsionalnya Betul. ya. Iya, oke. Betul. Pak Bail ada yang mau ditambahin? Kalau saya mungkin terima kasih buat sahabat-sahabat Orange yang udah percaya datang ke Orange Dental. Mudah-mudahan kami bisa terus membantu karena kita mengedepankan kejujuran, transparansi dan etika dalam melayani pasien-pasien kita. Itu dia. Dan kita doakan semoga ekspansinya makin luas lagi dan makin makin sukses juga untuk Orange Dental dan makin banyak masyarakat yang terlayani dengan baik. Amin. Dan bisa menjaga kesehatan gigi Indonesia karena orang-orang Indonesia biar kalau bule datang tuh kita nyengir tuh putih bagus gitu kan ya. Betul. Mantap itu. Terima kasih Dokter Sandra. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Kamal. Terima kasih juga sahabat Orange sudah mendengarkan ya. Pokoknya kalau pengen komen silahkan diramaikan kolom komentarnya. Di subscribe juga terutama untuk kita yang awam soal gigi gitu kan. Disinilah tempatnya kita ngebahas gigi tapi santai. Tapi juga ada ilmunya. Dan terutama untuk episode kali ini kita jadi tahu promo-promo apa aja yang sedang berlangsung ya. Ya udah, yang pasti terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe juga podcast yang satu ini ya. Podcast ini dipersembahkan oleh Orange Dental. Everyone deserves to smile. Saya Kamal Rashid pamit. Dadah. Dadah.